Pemirsa, saat ini budidaya buah-buahan menjadi suatu usaha tani yang berpola komersial. Seperti yang dilakukan oleh Muhammad Iskandar, pembudidaya hortikultura buah-buahan, yakni tanaman buah alpukat dan durian, warga Desa Pojok, Kecamatan Garum, Kabupaten Blitar. Saat ini, ia telah berhasil menjadi pemasok bibit serta menjalin kemitraan dengan para petani di sejumlah daerah di Pulau Jawa dan luar Jawa. Pemirsa, kecukupan pangan merupakan salah satu tujuan pembangunan pertanian guna mendukung upaya swasembada pangan. Oleh karena itu, upaya peningkatan produksi dan penganekaragaman pangan melalui pengembangan berbasis sistem usaha tani, tanaman pangan, dan hortikultura sesuai agroekosistem di setiap wilayah perlu terus dikembangkan. Budidaya buah-buahan menjadi suatu usaha tani yang berpola komersial. Oleh karena itu, perlu adanya usaha pengembangan yang modern guna mencukupi gizi dan memenuhi permintaan pasar. Salah satunya seperti yang dilakukan oleh Muhammad Iskandar, pembudidaya hortikultura buah-buahan, yakni tanaman buah alpukat dan durian, warga Desa Pojok, Kecamatan Garum, Kabupaten Blitar, Jawa Timur. Selain memiliki usaha pembibitan unggul, Muhammad Iskandar juga pemasok bibit serta menjalin kemitraan dengan para petani di sejumlah daerah di Pulau Jawa dan luar Jawa. Ada dua jenis bibit alpukat unggul yang dibudidayakan Muhammad Iskandar, yakni alpukat Markus dan aligator, serta aneka bibit durian yang salah satunya jenis musangking atau mau sanhuang, yang dalam bahasa Indonesia disebut juga raja kunyit, yang semuanya memiliki nilai ekonomi tinggi. Beberapa konsep sudah kita lakukan. Minimal kita di sini tidak hanya untuk jual bibit, sekaligus kita pendampingan di beberapa petani yang ada di Nusantara, sekaligus kita juga akan menyiapkan marketnya, dan alhamdulillah ini sudah tertata semuanya. Kebetulan di tempat pembibitan ini kita mengutamakan varietas jenis apokat. Dan alhamdulillah untuk beberapa kelebihan apokat ini sudah teruji. Sekarang apokat sudah tidak hanya untuk kebutuhan buah-buahan, sudah mengarah ke industri. Sehingga nanti jika terjadi beberapa wilayah yang ada di Nusantara itu sudah serentak, sudah membudidaya untuk menanam apokat, tidak perlu dikhawatirkan terkait jatuhnya harga buah apokat. Terus keunggulan untuk tanaman apokat yang pertama itu dibudidayakan sangat mudah, beda dengan pohon-pohon tanaman produktif yang lain. Dia lebih tumbuh dengan cepat, sehingga dari hasil percontohan yang sudah kita lakukan dari usia 0 itu 3 tahun rata-rata sudah mulai berbuah, sehingga petani tidak terlalu lama untuk menunggu keberhasilan meningkatkan income-nya. Untuk varietas apokat yang kita terapkan di masyarakat itu semua yang berukuran jumbo, karena apokat itu sistem jual belinya atau marketnya itu selalu dengan pola ditimbang. Makanya kita menerapkan mengenalkan masyarakat petani yang ada di Nusantara ini dengan pola menanam apokat varietas unggulan yang jumbo, contohnya kayak Markus dan aligator. Kenapa kita selalu mengutamakan proses-proses jumbo yang sudah kita lakukan? Itu kalau perdana saja dalam satu pohon bisa kita buahkan 80-90 buah. Kalau Markus itu superan itu bisa 2 kilo sampai 2 kilo up, berarti ada potensi selama ini harga terendah 20.000 per kilo. Kita kalikan saja, dalam satu kintal itu berarti ada potensi 2 juta untuk satu pohon apokat, itu di usia perdana 3 tahun. Alangkah bagusnya jika produksi apokat itu nanti kita pupuk dengan benar, dengan pendampingan yang benar. Saya yakin yang selama ini sudah dirasakan beberapa warga di sekitaran sini, itu yang usianya 5 tahun, 7 tahun itu satu pohon bisa menghasilkan 4-5 juta itu dalam satu tahunnya.
Harapan kami untuk beberapa masyarakat yang ada di Nusantara, bila untuk bercocok tanam, terutama di tanaman produktif, fokusnya di apokatisasi. Kalau mencari bibit, mencari pendamping, jangan sampai salah ke tempat yang kurang benar. Alhamdulillah, selama ini di tempat kita dilakukan dan dikerjakan oleh beberapa tenaga ahli. Harapannya kita bisa melayani sekaligus menyiapkan bibit-bibit untuk dikebunkan dengan kualitas yang bagus. Karena selain kita jual bibit, kita juga siap pendampingan, sekaligus untuk marketnya kita juga sudah kita siapkan. Tindak lanjutnya bisa menghubungi sesuai alamat yang tertera di bawah ini. Muhammad Iskandar menambahkan, bertani buah alpukat dan durian tidak usah berpikir tidak laku. Kalau alpukat itu dipertahankan kualitasnya, maka akan banyak dicari orang sebab pasar alpukat juga tidak hanya di dalam negeri. Peluang pasar luar negeri sangat terbuka seperti Eropa, Jepang, Taiwan, Tiongkok, dan berbagai negara belahan dunia. Seperti penuturan salah satu petani pemula asal Desa Gandean, Kecamatan Wonodadi, Kabupaten Blitar, tertarik untuk membudidayakan tanaman buah alpukat karena sangat menguntungkan. Ia mencoba hampir 100 pohon dan kini sedang masa pemeliharaan dan 3 tahun lagi sudah mulai bisa memanen perdana. Yang mendorong saya menanam buah alpukat itu karena saya sangat tertarik dengan hasilnya, sangat menjanjikan dan bisa untuk pensiun nanti. Saya kerjasama dengan atau kemitraan dengan Pak Iskandar. Beliau adalah orang yang mendampingi saya dari benih mulai tanam sampai pemupukan, bahkan yang nanti hasil-hasilnya beliau yang menerima atau menjual, mungkin diekspor ke luar negeri. Kalau perdana itu biasanya satu pohon bisa menghasilkan 1 kintal 2 kintal. Tapi kalau kira-kira sudah umur 5 tahun itu bisa sampai 2-3 kintal. Itu kalau diuangkan sudah satu pohon kalau perdana itu 2 jutaan. Sehingga saya sangat tertarik dengan penanaman ini. Mudah-mudahan kerjasama ini bisa lancar dan menghasilkan banyak. Hal senada juga disampaikan oleh Bagus, petani alpukat binaan Muhammad Iskandar asal Ponorogo, Jawa Timur. Ia memulai menanam buah alpukat sejak 1 tahun lalu seluas 1 hektar. Selain alpukat aligator dan Marcos, juga tanaman buah durian. Bagus mengaku banyak belajar dari Muhammad Iskandar tentang pola tanam, pemupukan, hingga menjelang pasca panen. Kini tanaman miliknya tumbuh dengan baik dan diperkirakan 2 tahun ke depan sudah bisa memanen perdana. Kenapa saya tertarik dengan alpukat? Asal muasalnya saya terinspirasi sama viralnya Mas Endor. Jujur ketika itu saya melihat Mas Endor bergerak di bidang alpukat, membangunkan minat saya untuk juga kemudian bergerak di lingkungan saya. Pertama itu. Yang kedua, dari tahun ke tahun saya melihat bahwa orang berkebun di daerah saya itu masih sangat konvensional. Mereka menanam ikut-ikutan dengan yang lain, tapi tidak disertai dengan ilmu yang cukup, sehingga ketika menanam mindset mereka selalu hasilnya pasti akan gagal, hasilnya pasti akan lama, seperti itu. Jadi ketika orang ngomong nanam alpukat atau orang nanam durian misalkan, ini nanti biasanya jangkanya akan panjang sekali. Nah, saya ingin membuktikan bahwa hadirnya saya dengan mentor Mas Endor, saya ingin membuktikan bahwa nanti alpukat ini juga bisa sangat berkembang di Ponorogo khususnya. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, jujur di tempat saya saking begitu konvensionalnya, orang-orang
mereka masih terjajah oleh pola tanam yang sangat tradisional dan dijajah sama produk-produk kimia. Ayo teman-teman semua, semua warga masyarakat, kita segera menghijaukan tanah kita yang lahan-lahan yang kosong, ya, yang tidak produktif, kita manfaatkan dengan belajar bersama-sama, sehingga nanti apa yang menjadi keinginan kita, ya, membuat ketahanan pangan Indonesia ini jadi berhasil, kita harus lakukan secara bersama-sama juga. Sukses bersama itu impian saya. Satu lagi pembudidaya tanaman buah alpukat dan durian yakni Ana Lutfi. Pria asal Desa Ngaglik, Kecamatan Serengat, Kabupaten Blitar ini sudah 2 tahun bergelut di bidang pertanian hortikultura buah-buahan dengan pola pertanian terpadu integrasi. Di lahan 2 hektar lebih dekat rumahnya, ratusan tanaman buah alpukat dan durian ia kelola dengan serius. Ia berharap usahanya sukses meski harus sedikit agak lama menanti. Saya memulai berkebun durian, ini klaster durian ya. Ini kurang lebih 1 tahun ya. Jadi nanti pas pertengahan Februari 2021 itu genap 1 tahun. Ini adalah ikhtiar kita yang semula lahannya ini lahan yang tidak produktif ya. Tidak produktif, tanamannya tidak jelas, tidak menghasilkan berpuluh-puluh tahun. Kita sulap menjadi lahan yang produktif. Secara konseptual, perkebunan yang kita bikin ini perkebunan yang integratif. Maksudnya apa? Di area ini tidak hanya ditanam durian, ya, tapi juga ada juga kolam ikan, ya. Ada juga nanas. Nanas ini ditanam di sela-sela durian ya. Juga ada pisang di pinggir-pinggir ya. Tentu ada tambahannya sejumlah sayur mayur, jadi ada juga cabai. Tapi yang paling utama adalah durian. Mas Iskandar ini kan sudah lama ya. Beliau profesional di khususnya di bidang pembibitan. Jadi menanam menurut saya memang harus dipilihkan bibit-bibit yang memang berkualitas, karena kita tidak ingin menanam dengan waktu yang agak panjang. Ini durian sama alpukat usianya ratusan tahun ya. Kalau asal pilih bibit nanti pasti orang akan kecewa. Oleh karena itu kita berkolaborasi dengan Mas Iskandar ya, khususnya untuk pembibitan yang memang ke depan Mas Bagus juga usaha ini harus kolaboratif ya, tidak bisa sendiri-sendiri, memang harus bersinergi. Dengan sinergi insya Allah kita akan semakin kuat, kita akan berjalan dengan baiklah usaha-usaha yang kita lakukan. Masanya kita berkolaborasi. Sekali lagi saya mengajak utamanya bagi kaum muda, kalau kaum milenialis untuk terlibat, bahwa kita punya potensi di desa-desa ya, yang potensi ekonomi yang belum dilirik oleh masyarakat banyak. Saya yakin kalau desa dikembangkan model-model perkebunan seperti ini, kekuatan itu akan lahir, terutama kekuatan ekonomi. Selain di daerahnya, Ana Lutfi juga membuka lahan seluas 7 hektar yang berada di Desa Wonomerto, Kecamatan Wonosalam, Kabupaten Jombang. Lahan seluas tersebut mulai ditanami tanaman buah-buahan, terutama alpukat unggul Markus dan aligator serta durian musangking. Seperti Sabtu lalu, penanaman secara simbolis dihadiri oleh Wakil Bupati Jombang, Sumrambah. Menurut Sumrambah, Wakil Bupati Jombang, apa yang dilakukan oleh Ana Lutfi sangat positif. Dirinya akan selalu mendukung para petani, terutama masyarakat Jombang, untuk membudidayakan tanaman buah alpukat. Cara seperti ini akan mengangkat ketahanan ekonomi rumah tangga karena bernilai ekonomi tinggi. Menurut Sumrambah, di Jombang masih ada lahan 20% lebih lahan masyarakat yang belum tersentuh dan perlu dimanfaatkan bertani buah alpukat atau durian, dan pemerintah daerah akan selalu mendukung.
Artinya buah kita ini adalah buah tropis. Buah tropis adalah buah yang paling luar biasa. Buah yang menjadi rebutan dunia sebenarnya. Kalau kita hari ini mampu kemudian memproduksi itu semua dan kita bisa melakukan pasar ekspor, membuka kerankan untuk ekspor, maka target kita Indonesia harus membanjiri pasar buah internasional. Seperti yang disampaikan Mas Ana Lutfi tadi, satu pohon ini bisa menjanjikan di angka 3 juta, 2 sampai 3 juta per pohon. Artinya kalau kita bisa menanam 100 pohon, berarti kita akan pendapatan per tahun di 200 sampai 300 juta. 200-300 juta masyarakat kita pasti akan mudah ikut. Sementara itu, Ana Lutfi optimis budidaya buah alpukat dan durian yang dirintisnya di Jombang akan sukses karena dikelola dengan baik. Selain tanamannya subur, letaknya pun juga berada di dataran tinggi di atas 700 meter permukaan laut. Ini Wonosalam ini kan daerah yang tingkat ketinggian lokasinya kan di atas 800 mdpl, 700 sampai 800 mdpl. Di situ pasti cocok untuk budidaya alpukat, cocok untuk budidaya durian ya. Nah, khusus alpukat yang ingin saya sampaikan, ini punya nilai ekonomis tinggi. Yang jenis Markus ini ya, itu per kilonya di tingkat petani itu 20.000 ya per kilonya. Ini 2,5 tahun lagi buah bisa 100-150 buah. Ana Lutfi menambahkan buah alpukat sangat marketable, setahun 3 kali panen dan umurnya 3 tahun sudah belajar berbunga dan berbuah. Jika ditekuni bertani buah alpukat dan durian, akan menjadi peluang usaha yang menjadi pundi-pundi rupiah. Tim Liputan JTV melaporkan. Demikian tadi pemirsa potret seorang warga Kabupaten Blitar yang berhasil mengembangkan tanaman hortikultura buah-buahan yang tersebar di luar Jawa maupun di daerahnya. Akhirnya, saya Devi Ade, terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa dan salam JTV.